Dan langsung saja kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan polemik ini pemirsa. Sudah ada para narasumber yang bergabung melalui sambungan virtual, di antaranya tenaga ahli utama KSP Bodro Pambuditomo, kemudian Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifas Jaifudian, dan pengamat pendidikan Universitas Negeri Surabaya Profesor Martadi. Halo, selamat malam Bapak Ibu, apa kabar? Selamat malam, ya. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung di Berita Satu Utama. Saya akan langsung ke Mas Bodro terlebih dahulu. Mas, kita lihat ya bahwa ini kan heboh ya, menjadi pembahasan. Tidak hanya segelintir orang, tapi berbagai usia juga ikut dalam pembahasan terkait dengan polemik ini. Nah, setelah kemudian Menteri Keuangan memberikan sanksi yang cukup tegas, blacklist dan juga pengembalian dana. Nah, kira-kira apakah dari pemerintah, khususnya mungkin Presiden Prabowo Subianto ini sudah pernah memberikan arahan mungkin untuk mengevaluasi terkait dengan bagaimana tata kelola LPDP ke depannya dan memastikan juga terkait dengan kewajiban pengabdian para penerima LPDP? Baik, makasih Mbak Soza. Jadi pertama mungkin saya bicara sebagai tenaga ahli utama kantor staf presiden, tapi juga selaku alumni LPDP nih Mbak Soza. Jadi kami tentu sangat menyayangkan ya hal yang terjadi belakangan ini. Saya juga selaku alumni mungkin turut sedih juga dengan yang terjadi. Nah tadi kalau terkait evaluasi Mbak, sebenarnya tanpa harus ada kejadian, evaluasi itu terus dijalankan. Kalau kita lihat untuk pengembangan tata kelola, seleksi semua dari LPDP itu terus dikembangkan dari metode seleksi hingga pemberdayaan setelah kelulusan. Nah, tapi yang perlu saya sampaikan seperti ini, Mbak. Kalau LPDP itu kan kita tahu tidak sekedar beasiswa. Betul. Dia adalah beasiswa negara. Tujuannya kepada siapa? Tujuannya kepada bangsa Indonesia, yang mencintai bangsa Indonesia, yang ingin membangun Indonesia, seperti itu. Jadi saya ingat dulu saat program kita biasanya sebagai awardee itu ada program persiapan keberangkatan seperti itu, selalu ditekankan bahwa awardee itu adalah umat terpilih, insan terpilih seperti itu. Karena persaingannya sangat amat luar biasa seperti itu. Yang kedua, tidak hanya sebagai penerima beasiswa, bukan scholarship recipient, tapi kita juga menjadi duta bangsa Indonesia. Karena ada amanah yang dititipkan di sana. Jadi amanah dari rakyat Indonesia seperti itu. Jadi saat itu saya ingat mungkin Menkyu-nya Bu Sri Mulyani beberapa kali disampaikan dalam materi persiapan keberangkatan itu saat menjadi duta bangsa Indonesia yang harus digarisbawahi adalah bahwa kita harus sensitif, kita tidak boleh tone deaf terhadap perspektif masyarakat, terhadap kondisi masyarakat. Jadi tidak sekedar menerima beasiswa, tapi kita akan menjadi agen perubahan, sehingga alangkah baiknya kita terus mawas diri, layaknya sebagai figur publik dan pejabat publik, setiap langkah kita, setiap ucapan kita, lisan kita harus terjaga dan sensitif terhadap kondisi masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan saat ini, Mbak. Terima kasih. Baik, begitu besar tanggung jawab yang diemban para awardee ya, karena menerima beasiswa yang bukan hanya beasiswa, tapi juga beasiswa negara. Ada tanggung jawab yang besar di dalamnya. Nah, kalau begitu saya ingin ke DPR. Bu Hetiva, ini kan sebagai mitra pemerintah di bidang pendidikan. Boleh diceritakan, Bu, kurang lebih seperti apa sih selama ini sebenarnya ketika ada program LPDP yang diberikan pemerintah kepada masyarakat? Apakah DPR juga ikut turut ambil bagian, Bu, untuk mengawasi bagaimana program ini berjalan hingga akhirnya kewajiban dari para awardee ini juga terpantau, tidak hanya ketika di awalnya aja nih, tetapi juga setelah selesai pendidikan kembali ke negara dan juga hasilnya terlihat. Dan bagaimana juga Bu mungkin diberikan tanggapan terkait dengan sanksi yang diberikan oleh Menkyu atau pemerintah, blacklist dan juga pengembalian dana. Apakah sanksi ini sudah tepat menurut Ibu? Silakan. Ibu Hetiva, izin kami belum bisa mendengar audio Anda. Boleh sudah dipastikan terbuka terlebih dahulu? Baik. Baik, silakan Bu. Ya. Tentunya kami di Komisi 10 juga merasa ikut prihatin ya dengan situasi yang kita hadapi belakangan ini. Nah, kami ingin menyampaikan bahwa LPDP karena langsung dikelola di bawah Kementerian Keuangan sebenarnya menjadi mitra utama dari Komisi 11. Namun karena ini adalah juga kegiatan yang langsung terkait dengan pendidikan, maka Komisi 10 beberapa kali juga mengundang LPDP
Dan kami melakukan juga fungsi pengawasan kami melalui rapat kerja ataupun rapat dengar pendapat dan juga evaluasi berkala terhadap tata kelola program-program baik LPDP maupun beasiswa lainnya. Dan tentu saja kami merasa bahwa selama ini sistem LPDP itu termasuk yang paling kuat ya di dalam proses rekrutmen maupun juga proses-proses kewajiban-kewajiban dan secara prinsip tadi Mas Bodro menyatakan bahwa kontrak LPDP itu sangat tegas. Saya juga beberapa kali diundang LPDP untuk mengisi materi pada saat pembekalan Mas ya, dan saya memang merasa bahwa kewajiban kembali dan juga mekanisme-mekanisme di dalam pemberian beasiswa ini sudah dijelaskan dengan detail dan dipahami oleh setiap mahasiswa yang akan berangkat kembali sekolah. Namun tentu saja dalam praktiknya pasti saja ada di antara mahasiswa yang mungkin mengambil keputusan-keputusan di luar apa yang diharapkan. Nah, oleh sebab itu yang kami ingin tegaskan ke depan adalah bagaimana LPDP lebih tegas melakukan atau lebih intensif melakukan monitoring terhadap alumni-alumninya Mas Bodro. Gitu. Baik. Jadi mungkin ini harus dilakukan secara periodik dan juga nanti menjadi satu feedback atau umpan balik terhadap kebijakan-kebijakan yang saya tahu bahwa LPDP selalu melakukan perbaikan dari tahun ke tahun, selalu berubah. Betul. Berubah dalam arti setiap masukan-masukan termasuk bagaimana mungkin cara mendistribusikan kepada misalnya kepada siapa saja afirmasi diberikan, termasuk di dalam tahun-tahun mendatang ini nampaknya akan lebih targeted gitu ya kepada bidang-bidang yang memang menjadi prioritas dari pemerintah. Nah, Baik. jadi kami DPR ingin memastikan bahwa ada indikator kinerja yang lebih terukur dan pelaporan yang mungkin lebih transparan sebagai bagian dari evaluasi dampak jangka panjangnya. Baik, sepakat Bu, harus ada indikator kerja yang lebih tegas lagi ya dan perbaikan mungkin lebih periodik lagi ke depannya. Nah, kalau dari sisi pengamat pendidikan seperti apa nih Prof. Martadi? Apakah Anda melihat ada mungkin perspektif lain mengapa peristiwa ini bisa menjadi suatu polemik yang lebar atau mungkin ada analisa lain terkait dengan persoalan ini? Ya, terima kasih Mbak Zoya. Jadi pertama tentu ketika saya melihat tayangan itu dalam hati saya menyatakan sangat prihatin dan tidak layak ya. Kalimat itu keluar dari seorang yang intelek ya, yang disekolahkan negara di sebuah negara maju. Kenapa? Pertama, ketika kita mendengar kalimat anak-anakku jangan jadi warga negara asing. Ini kan sungguh menyedihkan. Ya, bukan karena pilihan keluarga negaranya, tapi menurut saya ada pesan yang tersirat di dalamnya yang sangat jauh dari nilai-nilai edukasi. Karena di dalamnya seolah mengatakan, "Nak, tidak apa-apa kamu mengambil hak orang lain." Lalu kita lari dari kewajiban. Ini menurut saya sesuatu yang sangat jauh dari nilai-nilai edukasi. Nah, pelajaran terbaik buat anak-anak kita itu bukan fasilitas negara maju. Bukan mereka diberi warga negara asing, melainkan anak-anak ini melihat orang tuanya menjadi manusia yang punya komitmen, punya integritas, ya, untuk mereka berterima kasih pada bangsa dan negaranya. Sehingga menurut saya ini sebuah hal yang patut untuk kita cek bersama, adakah yang salah? Apakah rekrutmen kita harus kita cek kembali, bukan hanya soal akademik yang ditekankan, bukan soal kemampuan berbahasa Inggrisnya, tetapi mungkin jauh lebih dari itu adalah bagaimana komitmen para penerima ini ketika nanti harus kembali dan mengabdikan dirinya ke Indonesia. Karena menurut saya ketika mereka mendapatkan beasiswa itu bukan fasilitas. Beasiswa LPDP itu adalah amanah. Baik. Dan amanah itu adalah utang yang tidak kasat mata. Oleh sebab itu mereka wajib untuk mengembalikan ya kepada negara yang memberikan biaya yang diambil dari pajak orang banyak ini. Ini saya pikir bukan soal pelanggaran administrasi, tapi Baik. sudah secara karakter menurut saya.
Jadi persoalan lebih akut dong kalau begitu ya Pak. Karakter itu kan bukan Iya. hal yang 1-2 malam saja bisa diselesaikan, tetapi butuh waktu yang cukup panjang. Menarik untuk kita bahas lebih lanjut, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Bapak Ibu, tetap bersama kami di Berita Satu Utama. Bulan puasa itu, aktivitas harus tetap jalan. Untuknya ada Le Mineral. Le Mineral mengandung mineral alami, jaga tubuh bekerja optimal saat berpuasa. Alhamdulillah, seger. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Ramadan telah tiba. Saatnya mengisi hari-hari penuh berkah dengan program spesial yang menghadirkan kehangatan dan kebersamaan keluarga di rumah. Semarak Ramadan semakin lengkap dengan kajian Islami, kisah inspiratif dan hiburan yang membawa kedamaian. Puncak arus mudik lebaran. Mudik akan menjadi momen yang sangat spesial. Laporan seputar mudik, tim kami siap menyajikan informasi dari berbagai titik mudik di seluruh Indonesia. Hanya di BTV dan Berita Satu. Bulan puasa itu, aktivitas harus tetap jalan. Untuknya ada Le Mineral. Le Mineral mengandung mineral alami, jaga tubuh bekerja optimal saat berpuasa. Alhamdulillah, seger. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Inilah dia program terbaru Spot On. Spot On akan menghadirkan beragam informasi-informasi dan peristiwa unik dari seantero jagat. Berikut ini aksi kriminal di sekitar kamu yang wajib diwaspadai. Versi Spot On. Karena yang unik hanya ada di Spot On. Hanya di BTV dan Berita Satu. Bersatu raih berkah. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama. Kita akan lanjut pembahasan karena kami mendapatkan informasi Mas Bodro ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi saya berikan kesempatan kepada Mas Bodro. Kalau begitu dengan adanya peristiwa yang menyita perhatian kita semua, Mas Bodro kira-kira menurut Anda apakah pemerintah ke depannya nih untuk LPDP yang akan dibuka nih, ke depannya nih akan melakukan pengetatan lebih lagi terkait dengan komitmen dan apa kira-kira yang akan dilakukan oleh pemerintah? Apakah akan tenggat waktu mungkin disiapkan juga nih bagi yang terkena sanksi untuk segera mengembalikan dana mungkin dalam tenggal tertentu, informasinya seperti apa? Baik, Mbak. Jadi tadi sempat dibahas juga oleh Bu Heftisyah dan Pak Martadi ya terkait evaluasi seperti itu. Nah, sebenarnya untuk evaluasi sudah berjalan dengan baik, tapi tetap harus kita perkuat. Contoh, kalau saya selaku alumni itu pasti akan dilakukan tracing. Kalau tracing tidak dijawab, tentu akan di follow up, itu udah model rutin. Dari saya mungkin yang angkatannya agak awal di PK12 hingga sekarang pun masih dilakukan. Kemudian tadi sempat disampaikan juga, lantas pembenahan-pembenahan apa saja yang diperlukan. Kalau kita sampaikan di program persiapan, tadi Bu Heftifa sampaikan, bahwa makin banyak proporsi konteks untuk meningkatkan nasionalisme dan juga konteks kebanggaan terhadap keindonesiaan. Kedua juga makin memahami konteks kondisi Indonesia. Saya ingat dulu di program persiapan keberangkatan ada yang namanya social project agar kita mengerti kondisi keindonesiaan. Itu mungkin yang paling utama, Mbak. Karena tadi posisinya mendapatkan beasiswa ini kita sebagai insan terpilih seperti itu. Jadi harus tahu kondisi masyarakat Indonesia seperti apa. Karena tujuan dari pemberian beasiswa ini adalah membangun negara kita. Oleh karena itu tadi saya bilang tentu perbaikan terus akan didorong, seleksi saat interview dan pendalaman substansi, aspek kebangsaan dan nasionalisme tentu akan diperketat dan diperdalam. Nah, tadi perlu saya sampaikan juga kita itu dari data LPDP kemarin kami dengarkan paparan dari Pak Dwi Larso, Direktur Beasiswa, ada sekitar 32.000 alumni. Nah, sebenarnya untuk masalah hingga pengembalian tercatat baru 8. Sebenarnya tidak terlalu besar, tapi lagi-lagi sebisa mungkin kan kita minimalisir terus angka-angka permasalahan semacam itu. Jadi semangatnya adalah tadi sepakat dengan Bu Heftifa, sistemnya sudah baik LPDP, tapi terus harus dikembangkan. Kedua, harus ada konteks untuk
meningkatkan kesadaran, mengenal bangsa Indonesia, lebih sensitif sebagai duta bangsa Indonesia. Dan tadi titipan dari Prof. Martadi, ada amanah rakyat dititipkan kepada kita, alumni dan awardee, untuk terus peduli, untuk terus berkontribusi terhadap Indonesia, sehingga sebisa mungkin kita sebagai alumni LPDP lebih sensitif, lebih peka, tidak tone deaf terhadap masyarakat kita. Betul. Dan terakhir, jangan pernah melupakan dan menyakiti negara kita. Selalu ingat apapun kondisi negara kita, karena right or wrong, it's our country. Mungkin itu Pak, Bu, dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bodro untuk diskusinya. Kami persilakan untuk melanjutkan agenda lanjutan yang tidak bisa ditinggalkan tersebut. Saya ingin ke Bu Hetiva Izin, sekarang. Bapak, Ibu. Terima Bu kasih. Hetiva, menarik sekali tadi perspektif yang dibagikan oleh Mas Bodro, karena selain sebagai tenaga ahli dari KSP, ia juga merupakan alumni LPDP itu sendiri. Nah, tapi saya ingin menggarisbawahi persoalan mengenai karakter mungkin yang juga disampaikan oleh Prof. Martadi. Nah, tadi kan Bu Hetiva mengatakan mungkin penting untuk adanya indikator kerja yang lebih terukur ke depannya selain evaluasi secara periodik yang lebih lagi dilakukan. Tapi untuk persoalan karakter, Bu, kira-kira gimana ya, Bu, ya, dari DPR melihat persoalan ini? Ya, tentu saja kita juga harus memahami ya, barangkali ke depan di era globalisasi ini harus ada diskusi yang lebih intensif juga terkait dengan skema-skema kontribusi. Nah, sedapat mungkin kita juga harus memberikan ruang-ruang yang luas kepada para alumni LPDP untuk bisa berkontribusi. Nah, bentuk kontribusinya itu sebenarnya tidak sekedar kembali ke Indonesia gitu, tetapi kehadiran mereka itu bisa ikut secara maksimal melakukan mungkin hal-hal yang memang dianggap urgent dan sangat dibutuhkan. Nah, seperti sekarang loh di bidang akademik ya Pak ya, sebenarnya banyak sekali perguruan-perguruan tinggi yang membutuhkan alumni-alumni LPDP, lembaga-lembaga riset seperti Badan Riset dan Inovasi, maupun juga lembaga-lembaga dan kementerian di semua kementerian membutuhkan alumni LPDP. Nah, tetapi saya melihat tidak banyak dari alumni LPDP yang terserap di bidang-bidang publik ya, termasuk di kampus-kampus. Namun saya juga tidak menafikan bahwa banyak alumni LPDP ini yang sesungguhnya juga kembali ke Indonesia dan aktif di berbagai bidang ya, termasuk dunia usaha juga bisa, ataupun bahkan menjadi influencer ya di bidang-bidang tertentu komunitas. Itu juga menurut saya sesuatu yang bisa kita definisikan sebagai kontribusi. Nah, namun ke depan yang lebih penting lagi, apakah berkontribusi itu harus ada di Indonesia atau sebenarnya mereka boleh berada di luar Indonesia namun tetap melakukan sesuatu yang memberikan nilai tambah secara langsung kepada bangsa Indonesia. Nah, ini yang nanti mungkin perlu dibahas juga ya ke depannya sebagai satu opsi. Baik. Suatu opsi yang menarik juga ya, mengingat bagaimana sekarang kita melihat dunia berkembang sangat cepat, sangat maju ya. Nah, kalau begitu Prof. Martadi, apakah Anda memiliki perspektif yang sama atau ingin menambahkan mungkin terkait dengan bagaimana perbaikan dari LPDP bisa dilakukan ke depannya? Sama mungkin langkah strategis nih Prof untuk persoalan ini agar tidak terulang dari kacamata pengamat pendidikan seperti apa? Ya, pertama saya sepakat dengan Bu Hetiva ya. Jadi memang satu, ketika kita ingin ke depan menjadi lebih baik, maka harus ada pembenahan di dalam seleksi beasiswa LPDP. Salah satunya yang memang harus penting adalah bagaimana komitmen calon penerima itu terhadap nilai-nilai kebangsaan dan tanah air. Tentu ini tidak cukup hanya ditanya, tetapi bisa di-tracer, di-tracking dari kecenderungan mereka selama ini. Nanti akan kelihatan. Saya juga sepakat bahwa sebenarnya memberi nilai tambah kepada negara itu tidak harus di Indonesia. Boleh kok mereka lulusan itu ke luar negeri bekerja, tetapi dengan persetujuan dan jelas kontribusi yang akan diberikan ke negara. Jadi memang tidak terbatas mereka harus kembali ke Indonesia untuk bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara. Persoalan yang seringkali juga muncul adalah ketika mereka pulang, mereka tidak mendapatkan ya pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang mereka tekuni ketika berada di luar. Nah, inilah pentingnya menurut saya LPDP ke depan perlu ada roadmap bahwa
mereka yang akan mendapatkan beasiswa itu sudah diarahkan harus mengambil prodi-prodi apa yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan. Sehingga misalnya kita butuh ahli nikel, maka dicari teman-teman yang ingin menekuni ahli nikel itu, dikirim ke negara terbaik yang punya keahlian nikel, lalu pulang mereka bisa terserap. Nah, kalau tidak, maka yang terjadi tadi, idealisme mereka studi sudah sulit, mereka harapannya kembali ke Indonesia mendapatkan gaji yang layak, mendapatkan pekerjaan yang bagus, karir berkembang, tapi ternyata kenyataan tidak seperti itu. Inilah yang seringkali kemudian membuat teman-teman penerima ini enggan pulang, karena mereka berpikir hanya soal salary dan sebagainya. Meskipun apapun alasannya, tidak bisa kita mengatakan kita tidak kembali, tidak mengabdi hanya karena soal gaji. Nah, ini menurut saya ke depan roadmap tentang bagaimana pengambilan prodi yang akan diambil oleh para beasiswa itu menjadi penting. Baik, semoga ini menjadi catatan penting ya, dan kita harapkan juga Bu Hetiva ketika bertemu nanti dengan mitra kerjanya dari bidang pendidikan bisa juga menyampaikan terkait dengan poin-poin ini Bu, karena ini menjadi percakapan kita semua soal LPDP dan bagaimana kontribusinya lagi nanti untuk kedepannya. Namun sayang sekali karena waktu kita terbatas, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Pak Surya. Terima kasih Bu Hetiva, selalu sehat. Terima kasih Pak Martadi.